warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semuanya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu Bapak Nurdiansyah MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Dan perkenalkan, nama saya Fitri Rahmawati dengan NIM 2305112734 kelas 2A Prodi PPKN. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Nah, mari kita simak penjelasannya. Pada masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1959 sampai 1966. Masa Orde Lama disebut juga periode terpimpin yang merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara, di mana pemimpin negara pada saat itu adalah Insinyur Soekarno. Ada beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama, yaitu: yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggotanya DPR GR, utusan daerah, letusan golongan, yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pada periode Orde Lama terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 Desember 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Tujuannya yang pertama, menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet. Yang kedua, menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Namun, pemberontakan ini gagal karena pelaku berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Soekarno lengser dari jabatannya dan digantikan oleh Soeharto. Era pemerintahan Soeharto ini disebut dengan Orde Baru. Isinya adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa Soeharto dipandang sebagai seseorang yang mampu mengeluarkan bangsa dari keterpurukan? Yang pertama, karena beliau berhasil membubarkan PKI. Yang kedua, menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI. Pada masa Orde Baru, pembangunan dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun atau disebut dengan Repelita dan program pembangunan. Ada beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Baru, yaitu: yang pertama, kebebasan berpolitik dibatasi hanya ada 3 partai politik, yaitu: yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan; yang kedua, Partai Golongan Karya; yang ketiga, Partai Demokrasi Indonesia. Penyimpangan yang kedua adalah dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, di mana yang mengkritik kebijakan pemerintah diceritakan hilang dan ditangkap. Penyimpangan yang ketiga, munculnya pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya, yang pertama, kasus wartawan Udin. Yang kedua, kasus Marsina. Yang ketiga, kasus Tanjung Priok. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi ini ialah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perubahan dari nilai-nilai budaya milik bangsa sendiri
yang diyakini kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa yang sudah ada, tumbuh dan berkembang berabad-abad lamanya. Pancasila dapat dipahami sebagai platform bersama-sama berbagai ideologi politik yang berkembang saat itu di Indonesia. Nilai integratif Pancasila mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai sarana pemersatu dalam dan prosedur penyelesaian konflik masyarakat. Pada masa Orde Lama, pada masa Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Pada masa Orde Baru, yaitu pada masa Presiden Soeharto, bangsa Indonesia kembali menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Itulah tadi kesimpulan yang dapat kita ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.